Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jeki Pristauni, praktisi talent mapping. Berbahagia sekali kita hari ini dan saya akan mencoba menyampaikan bedah bakat dari kelompok bakat stripping talents ya. Dan sahabat bakat yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang seseorang yang teliti gitu ya, dia berpikir pelan, teliti, tergantung data gitu, kemudian hati-hati dalam bertindak kan. Kemudian dia juga memastikan dulu semuanya safe atau aman gitu. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri bakat deliberatif. Sahabat talent mapping yang berbahagia, kalau bakat deliberatif itu yang seperti yang sudah saya katakan tadi, orang yang perlu mengamati semua faktor yang ada dalam nilai untuk mempertimbangkan sesuatu itu. Sebelum mendapatkan keputusan atau mengambil keputusan, dia sudah memastikan semuanya aman, semuanya berfungsi, dan baru dia melakukan tindakan. Dan core strength-nya adalah mengantisipasi risiko. Dia nggak mau terjadi sesuatu sebelum dia sudah siap dulu, seperti itu. Nah, apa tuh potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat deliberatif? Pertama, estimating, di mana bakat ini berperan, bakat deliberatif maksudnya berperan bersama bakat analytical maupun input. Selanjutnya cashiering, bakat deliberatif yang berdinamika dengan bakat konsistensi dan bakat disiplin. Itu ada juga evaluating ya, potensi kekuatan, di mana bakat deliberatif berdinamika dengan bakat analytical dan bakat intellection, maupun inspecting, di mana bakat deliberatif itu berdinamika dengan bakat intellection maupun bakat communication. Baik, ada juga sih safekeeping ya, bakat deliberatif berdinamika dengan bakat konsistensi maupun responsibility, maupun securing ya, di mana bakat deliberatif berdinamika dengan bakat konsistensi dan bakat disiplin. Ada juga monitoring, di mana bakat deliberatif akan berdinamika dengan bakat konsistensi dan bakat komen. Begitu sahabat talent mapping yang berbahagia. Kemudian dari potensi kekuatan yang ada, apa saja tipe kekuatan yang muncul? Yang satu safekeeper, di mana ada safekeeping, securing, monitoring. Kalau jurnalis itu ada editingnya. Kemudian evaluator, di situ ada evaluating, inspecting, auditing maupun investigating. Sahabat talent mapping, yang ada juga sih satu lagi treasuring, yaitu di sini ada berperannya estimating maupun costing dan cashiering. Nah, bagaimana cara menyiasati jika bakat deliberatif itu lemah? Yang pertama, tidak mengambil pekerjaan yang menggunakan target-target dan ketelitian yang tinggi. Jadikan pengalaman kita yang sebelumnya sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Seperti itu. Juga berlatih dan tetap waspada, mengambil jeda waktu untuk membuat atau antisipasi yang akan terjadi agar sesuatu tidak fatal, misalnya begitu. Kemudian enggan menerima nih, kalau yang bakatnya lemah, deliberatif lemah, yang enggan menerima resiko sekecil apapun ya, dan selalu membuat antisipasi jika terjadi sesuatu. Kemudian biasanya dianggap sulit dalam menerima inovasi. Ini kondisinya. Cara mensiasatnya tadi berkolaborasi dengan kekuatan bakat-bakat yang kuat lainnya. Dan kalau ditanya contoh perannya apa?
dengan profesi yang memiliki bakat kuat deliberatif. Bisa seperti fasilitator outbound begitu. Dia harus bisa memastikan perjalanan kegiatan dan persiapannya sifatnya bagus teknis maupun yang konsep itu aman dan terkendali. Kemudian event organizer misalnya di kegiatan luar ruang. Perawat juga begitu, safety engineer ya, yang ngecek segala macam perlengkapan sistem harus berjalan standar. Auditor keuangan juga bisa kalau yang di perkantoran gitu. Perencanaan keuangan maupun tim SAR dan editor berita juga bisa maupun penulis opini. Baik, sahabat Talent Mapping yang berbahagia, ada lagi nih bakat komparasinya, yaitu kita akan bahas bakat restoratif. Kalau yang ini personal, yang nggak bisa lihat barang rusak. Kenapa? Ya dia memang suka utak-atik, suka beres-beresin, memperbaiki begitu. Kalau dia melihat sistem rusak, dia akan hidup. Langsung bisa wah gitu kan. Pribadi yang memang pandai gitu memperbaiki masalah atau sesuatu yang nggak berjalan normal, tertarik pada sistem atau segala sesuatu yang memang fungsinya belum maksimal gitu. Kemudian di core strength-nya itu adalah mengembalikan sesuatu ke kondisi normal. Nah, apa saja potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat restoratif? Ya, pertama diagnosing, di mana dia mendiagnosa sesuatu ya. Kemudian bakat restoratif, konteks dan bakat analytical di sini berperan. Identifying bakat restoratif, kemudian dengan bakat analytical maupun individualization. Kemudian ada restoring, di mana bakat restoratif, bakat developer dan bakat konsistensi berpadu. Dan satu lagi maintaining. Maintaining ini jadi ada sistem, ada mesin atau itu harus dirawat. Bukan rusak saja tapi dalam proses perawatan. Dan itu ada kombinasi bakat restoratif, konsistensi maupun responsibility. Baik sahabat Talent Mapping semua, saya akan coba bahas lagi nih. Dari potensi kekuatan yang ada, apa saja tipe kekuatan yang bisa muncul ya. Satu, restoring. Maksudnya gini, restoring potensi kekuatannya, identifying, diagnosing itu akan memunculkan tipe kekuatan restorer. Kemudian kalau operator, potensi kekuatan yang berperan di situ ada maintaining. Sahabat Talent Mapping yang berbahagia, cara mensiasati jika bakat restoratif lemah. Satu, kita tuh harus pahami dulu masalah ya, ngerti sih apa gitu kan, cek data-data lama, kemudian lihat faktanya, bahkan referensinya kalau ada bisa kita maksimalkan, sehingga kalau memang itu lemah ya udah datengin aja ahlinya, jangan langsung buang aja. Bisa kita ke konsultan, bisa kita istilahnya mendatangi orang-orang yang memang memiliki bakat restoratif kuat. Tergantung masalahnya ya, kita cek gitu. Kalau psikologi ya kita pergi ke psikologi, tapi kalau teknisi mesin alat ya sesuai dengan alatnya deh. Semoga saja itu bisa membantu dan memaksimalkan bakat-bakat lemah kita yang ada gitu. Maksudnya gimana? Bakat-bakat yang lemah tadi, misalnya restoratif yang lemah, ya kita tutupi dengan bakat kuat kita. Seperti itu sahabat Talent Mapping yang berbahagia. Kemudian kalau contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat restoratif itu ada montir ya, yang udah jelas tuh. Yang ada di bengkel-bengkel tuh kan, kalau ada motor rusak, mobil rusak, AC rusak, kulkas rusak ya bawa ke bengkel. Orang-orang yang ada di bengkel itu maksudnya teknisi deh gitu ya. To the point itu. Operator alat berat, bisa juga operator sistem itu. Dia udah ngerti mana-mana yang bakal rusak, dia udah bisa. Kemudian kalau badan kita siapa? Dokter ya.
Maksudnya bukan diganti tangannya atau apa, tapi kalau sakit gitu kan dia akan tahu mana yang harus diperbaiki, diobatin gitu kan. Baik, psikiater gitu kan, dan konsultan. Jadi itu yang bisa dicek gitu kan, kalau contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat restoratif. Oke, gimana kalau bakat restoratif kita lemah? Sahabat talent mapping yang berbahagia, pahami masalah yang ada, kumpulkan data-data yang ada, faktanya, referensinya. Mungkin itu akan membantu kita, ya kan, dalam mengambil keputusan atau memperbaiki sebuah sistem. Tapi kalau benda rusak atau apa, ya kita nggak perlu berkeringat ria sendiri, pusing gitu kan, ya bawain aja ke ahlinya, benerin gitu kan. Itu kalau restoratifnya lemah, bakat restoratifnya. Dan sekarang udah enak lah, kita bisa mengkombinasikan bakat-bakat kita, yang mana yang lemah tadi, mana yang kuat, itu kan bisa saling menutupi, bahkan berkolaborasi. Begitu dong. Nah, apa persamaan dan perbedaan dari bakat deliberatif maupun restoratif? Kalau kita cek ya, dia sama-sama butuh ketekunan, sama-sama menuju ke sesuatu yang menjaga sistem agar normal, oke, dan memiliki kebebasan untuk menentukan caranya sendiri. Kalau di perbedaannya gini, deliberatif itu core strength-nya kan mengantisipasi risiko. Dia fokus pada antisipasi, apa aja yang dia siapin. Kalau dia mau jalan, agar dia nggak muntah, dia harus minum obat. Agar dia nggak kedinginan, dia bawa jaket. Dia nggak aus, dia bawa botol minum. Dia bawa perlengkapan seabrek-abrek mungkin, banyak. Dia akan mengantisipasi jika terjadi nanti, saya nggak akan menyulitkan orang. Kemudian dia melakukan persiapan. Itu di deliberatif, bakat deliberatifnya. Tapi kalau restoratif, ini baru berperan setelah terjadi sesuatu gitu. Menuju ke normal kembali itu melalui tindakan dia. Ya, dia fokus pada perlakukan tindakan yang menuju perbaikan. Dia lakukan, dia benerin gitu kan, agar menjadi normal kembali. Jadi dia akan bekerja kalau ada sistem yang nggak normal. Bahkan cari-cari masalah gitu bahasanya, cari-cari yang nggak normal itu baru dia masuk. Seperti itu sahabat talent mapping yang berbahagia. Jadi fokus kerjanya itu beda. Kalau deliberatif itu sebelum antisipasi, kalau restoratif setelah terjadi, dia akan bermain di situ. Sahabat talent mapping berbahagia sekali ya kalau kita bisa mengkaji bakat. Kita tuh kenal tuh apa bagian-bagian yang mana, bakat apa yang bergerak dalam setiap perlakuan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan. Orang melakukan apa, kita tuh tahu, oh dia lagi fokus di bakat dia ini, gitu kan. Dan luar biasa. Dan saya sangat suka gitu ya ketika kita mengkaji bagian ini dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari kajian saya tentang bakat deliberatif maupun bakat restoratif. Rekan sahabat talent mapping yang berbahagia, jangan bingung, jangan juga galau. Temukan diri Anda dengan mengkaji bakat-bakat yang ada di channel saya. Dan boleh tulis pertanyaan atau apa, komen ya di komentarnya, isi aja. Kemudian kalau kita memang belum memahami bakat, ayo belajar bakat. Semoga kita sadar bakat, kemudian kita bisa mencapai 4E. Apa itu? Dalam keseharian kita jadi easy, melakukan apapun enjoy, dalam bertindak dalam prosesnya, kemudian excellent, hasilnya juga oke, maksimal, berkualitas, dan terakhir adalah earn, bermanfaat untuk kita sendiri maupun orang lain. Bahkan menjadi sangat menyenangkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam 4E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.